Indonesia Maju telah menjadi topik hangat yang kerap diperbincangkan di setiap pidato Presiden Republik Indonesia dan forum-forum kajian. Belum lama ini, negara Amerika Serikat memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia dikeluarkan dari daftar negara berkembang menjadi negara maju. Tentu saja berita ini sontak menjadi hangat diperbincangkan oleh seluruh kalangan. Banyak yang menanggapi dengan dukungan positif, namun tak sedikit juga yang menanggapi dengan kekhawatiran. Pertanyaan yang sekarang muncul di benak masyarakat, apakah sudah pantas Indonesia menjadi negara maju? Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan video ini, tekan dulu tombol loncengnya agar aku semangat untuk membuat video-video berikutnya. Indonesia saat ini tidak lagi masuk dalam daftar negara berkembang. Hal tersebut menjadikan Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut membutuhkan strategi yang matang dan tentunya dengan modal yang besar. Indonesia maju bukanlah suatu hal yang mustahil, mengingat negara ini sudah memiliki modal yang cukup. Modal besar yang dimiliki saat ini setelah kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, modal pendukung yang dimiliki Indonesia sebagai negara maju adalah yaitu yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua, Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan penduduk terbesar kelima di dunia dengan komposisi penduduk produktif yang terus bertambah. Yang ketiga, letak geografis yang dimiliki posisi strategis jalur perdagangan maritim internasional dan penghubung antara benua Asia dan Australia. Seluruh modal tersebut apabila dijaga dan dikelola secara benar akan mengantarkan Indonesia masuk jajaran yang diperhitungkan. Apabila dibandingkan dengan negara maju lainnya, mereka memiliki keunggulan yang menonjol di hanya salah satu aspek, tidak di sisi aspek lainnya. Contohnya, Singapura maju dengan segala pembangunan yang megah, namun terhambat dengan luas negara yang mentok atau tidak dapat berkembang. Selain itu, di negara Jepang yang berambisi dengan teknologi, justru menghadapi kesulitan dengan pertumbuhan populasi masyarakatnya. Masyarakat Jepang cenderung tidak ingin menikah dan memiliki keturunan, sehingga jumlah masyarakat produktif dari tahun ke tahun menjadi turun. Bagi Indonesia, permasalahan tersebut justru menjadi yang diunggulkan. Untuk memenuhi kebutuhan tercapainya Indonesia maju, diperlukan suatu instrumen yang biasa disebut anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN sendiri terdiri dari komponen penerimaan belanja dan pembiayaan. Untuk melihat instrumen tersebut bagus atau tidak, kita harus melihat dari secara keseluruhan. Dari situlah kita bisa melihat apakah APBN kita ini sehat, kredibel, efisien, efektif atau tidak. Faktor yang mempengaruhi instrumen antara lain lingkungan ekonomi baik di dunia maupun di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan negara G20 saat ini sudah memiliki pondasi perekonomian yang bagus berupa pertumbuhan ekonomi yang stabil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di nomor 3 di bawah negara Republik Tiongkok atau RRT dan India. Berdasarkan berita resmi statistik dari Badan Pusat Statistik Perekonomian Indonesia tahun 2019, berdasarkan produk domestik bruto atau PDB, tumbuh sebesar 5,02%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2019 dibanding triwulan keempat tahun 2018 tumbuh sebesar 4,97%. Walaupun di dunia dilanda pandemi coronavirus sejak Maret 2020 yang masuk Indonesia, yang sangat berdampak terhadap perekonomian global, di mana banyak negara yang telah terdampak mengalami resesi sejak kuartal 1 pada tahun 2020. Bahkan beberapa di antaranya adalah negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, serta tetangga kita sendiri Singapura. Perekonomian Indonesia sendiri baru terdampak resesi di kuartal kedua tahun 2020. Secara teknis yang dimaksud dengan resesi ini adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan atau minus dalam 2 kuartal berturut-turut. Artinya pada kuartal 1 perekonomian Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara maju yang admin sebutkan di atas. Masih relatif dapat menahan dampak buruk COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia secara resesi masuk dalam zona resesi setelah 2 kuartal berturut-turut
mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, yaitu Produk Domestik Bruto atau PDB pada kuartal 2 dan 3 pada tahun 2020, yaitu minus 5,32 dan 3,49%. Terkait resesi ini, masyarakat Indonesia seharusnya tidak disikapi secara berlebihan ke arah kepanikan. Kita hanya perlu fokus bagaimana melakukan perbaikan ke depan hingga ekonomi ini bisa bangkit kembali. Karena pemerintah telah banyak mengambil langkah-langkah perbaikan ekonomi. Pada dasarnya, Indonesia negara maju dilihat dari dua sisi. Menurut Amerika Serikat, lewat kantor perwakilan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia WTO, tak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang. Artinya, Indonesia yang menurut Amerika Serikat kini berstatus negara maju, tak lagi mendapatkan perlakuan istimewa dalam perdagangan. Selama ini, negara-negara yang menyandang status negara berkembang mendapatkan keistimewaan bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor dan impor. Dikutip dari halaman resmi di WTO, organisasi perdagangan di bawah PBB itu tidak memiliki definisi resmi untuk mengkategorikan sebuah negara dikatakan sebagai negara maju atau berkembang. Di dalam aturan WTO, penentuan sebagai negara maju atau berkembang ditentukan sendiri oleh negara yang bersangkutan. Namun begitu, tak serta-merta sebuah negara yang mengumumkan diri sebagai negara berkembang disetujui oleh semua negara-negara anggota WTO. Anggota WTO lainnya dapat menentang keputusan negara yang mengklaim sebagai negara berkembang dan menyatakan tidak terikat untuk memberikan keistimewaan perdagangan pada negara yang tidak setujunya masuk sebagai negara berkembang. Akan tetapi, dalam perspektif lain, Indonesia masih dalam negara berkembang. Dikutip dari Investopedia, Indonesia adalah negara berkembang dengan produk domestik bruto atau PDB tahun 2020 adalah 1,0 triliun dolar Amerika Serikat. Adapun PDB per kapita Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 3.800 dolar Amerika Serikat dengan populasi penduduk sekitar 300 juta jiwa. HDI adalah pengukuran untuk menilai tingkat pembangunan sosial ekonomi di suatu negara. HDI Indonesia adalah pada tahun 2017 0,718. Kategori yang dinilai di HDI adalah usia harapan hidup dan tingkat pendidikan dan pendapatan. Skala HDI antara 0 sampai 1, semakin dekat dengan angka 1 maka semakin maju suatu negara. Tidak ada persyaratan nilai HDI minimum untuk menjadi suatu negara maju, tetapi sebagian besar negara-negara maju nilai HDI-nya lebih dari 0,8, sedangkan Indonesia masih di 0,7. Pemegang nilai HDI tertinggi adalah Norwegia sekitar 0,95. Sedangkan posisi terbawah sendiri di 20 besar negara maju adalah negara Jepang sekitar 0,919. Investopedia menyebutkan pada tahun 2020 harapan hidup orang Indonesia adalah 72 tahun, sedangkan angka kematian bayi cukup tinggi yaitu mencapai 20 per 1000 kelahiran. Ya, itulah sedikit pembahasan kita tentang Indonesia sebagai negara maju. Menurut admin sih, mau Indonesia negara maju atau berkembang itu bukan masalah. Yang penting rakyat Indonesia itu semakin hari semakin sejahtera. Semoga bermanfaat video ini untuk kamu. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah dan tuliskan pembahasan apa yang ingin kita bahas pada video-video berikutnya.